melakukan observasi di sekolah SDN Polri Sulawes 03. Nah, yuk diikuti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf kami dari mahasiswa lengkap untuk BSD dan perkenalkan nama saya Mas Firman. Saya Halim Cara, saya Bim Mulyani. Yang kemarin kami ingin melakukan observasi di dalam sekolah ini atas mata kuliah pengenalan lingkungan persekolahan. Jadi kami ingin meminta waktu sebentar karena kami ada beberapa pertanyaan yang ingin kami tanyakan ke Bapak. Silakan. Kalau begitu langsung saja Pak ya. Iya, silakan. Yang pertanyaan pertama, bagaimana sikap karakteristik peserta didik di sekolah ini Pak? Oh iya, untuk masalah sikap peserta didik, ya namanya anak-anak ya, Iya. otomatis ya nggak semuanya sama karakteristiknya. Ada yang pendiam, ada yang agak sedikit hiper, dan juga ada yang aktif, ya sedang biasa seperti itu ya. Begitupun dalam segi masalah ya kemampuan juga ya macam-macam gitu. Ada yang kemampuannya sedang-sedang, ada yang kemampuan yang bagus, dan juga ada yang kurang seperti itu. Begitupun dalam segi masalah keterampilannya juga. Nah itu semuanya itu karakteristik kita sikapi dan kita lakukan untuk prestasi anak. Itu apa namanya? Oleh karena itu kami pun di sini untuk masalah lomba-lomba, misalnya kami di istilahnya dari segi masalah pengetahuannya dia kurang, nah itu kan bisa kita ambil dengan pengetahuan gitu, olahraga dan sebagainya, ya kebetulan keterampilan itu juga begitu. Jadi seperti itu. Jadi tidak selalu kita mengandalkan anak itu dalam segi lomba-lomba itu hanya dalam segi masalah pengetahuan. Jadi kita lihat di mana potensi anak kami itu, potensinya di pengetahuan ya kita kembangkan di pengetahuan, potensinya di non pengetahuan atau non akademik ya kita kembangkan di non akademiknya. Nah, kemudian dengan begitu salah satunya kita bisa mendapatkan dua seperti itu. Lanjut pertanyaan kedua Pak ya. Apakah sudah ada struktur organisasi dan tata kerja di sekolah ini? Jelas ya, namanya kita sebagai instansi, sebagai organisasi, apalagi ini misalnya organisasi pendidikan di sekolah, otomatis sudah ada strukturnya dan bagannya, dan nanti adik-adik bisa dipoto kalau mau foto bagannya ya, itu ada dibagi itu bagan di struktur organisasi yang inti maupun seperti ekstrakurikuler dan lain sebagainya di perpus juga. Nah itu semuanya ada bagan-bagan atau struktur organisasi tersebut karena memang itu sangat penting ya. Nah, seperti itu. Jadi artinya struktur organisasi ini kita bisa dilihat dari bagan yang ada di sekolah ini. Memang kalau di sini tidak ada, ini saya taruhnya di tempat di ruang guru, nanti ada bisa di pokok ya struktur organisasi. Nah, kalau ini hanya ada di sini data pendidikan, ada pendidikan, ya juga bisa semuanya dilihat ya. Nah, itu kemungkinan penjelasan saya tentang masalah struktur organisasi yang ada di sekolah ini. Saya lanjut ya Pak. Apa misalkan ada apa saja peraturan tata tertib di sekolah ini? Iya, untuk masalah peraturan tata tertib di sekolah ini otomatis kaitan dengan masalah guru dan juga masalah tata tertib anak didik. Nah itu, jadi misalnya kita tidak hanya anak didik yang kita kasih aturan, tapi guru juga harus punya tata tertib. Intinya semuanya itu baik guru maupun siswa itu diantaranya tata tertibnya itu masalah masuk ya, masuk kita ya guru juga jam 7, siswa juga masuk jam 7 sampai jam 1. Nah itu karena di sini juga nanti ada lagi yang dari jam setengah 1 ke jam 5 lagi. Nah itu gurunya juga ngajar dan juga karena memang kita di sini sekolah ini dua gelombang ya, ada yang pagi dan ada yang siang itu jadinya. Bagi yang pagi jam 7 sampai jam 1. Nah selanjutnya jam 1 sampai jam 5 untuk yang siang. Nah untuk
untuk siswanya ya, dan gurunya juga ya 15 menit sebelum jam 7 harus sudah hadir di sekolah, sehingga semuanya nanti ketika masuk siap untuk siswanya siap untuk belajar, gurunya siap untuk mengajar seperti itu. Dan juga banyak lagi sih tata tertib yang lainnya, itu hanya sekedar contoh seperti itu ya. Karena itu banyak, nanti bisa di foto aja dengan masalah tata tertibnya ya. Tapi yang paling penting itu adalah tata tertib tentang masalah masuk yang paling penting mah gitu. Walaupun yang lain juga bukan yang penting, tapi itu kalau sudah masuknya disiplin ya tertibnya apa namanya benar-benar tertib, masuknya sesuai dengan jadwal atau tata tertib ya otomatis. Parenting ya itu untuk orang tua siswa tuh hanya bisa lebih 2 kali apa itu sesuai dengan kebutuhan kita dari sekolah dan juga kebutuhan guru, karena parenting itu kan kadang dilaksanakannya bisa per kelas. Nah, guru membutuhkan untuk dia parenting dengan wali muridnya, ya udah kita persilahkan. Oleh karena itu masalah dapat orang tua murid yang minimal setahun 2 kali, tapi bisa lebih karena sudah sekarang ada yang namanya parenting ya, itu bisa makanya bisa jadi lebih sesuai dengan kebutuhan kita ingin bertemu dengan wali murid seperti itu. Jadi tidak terbatas lah masalah itu, karena ada juga seperti misalnya kita ya bisa aja ketika lagi semesteran hampir rapot kita gunakan untuk ya rapat dengan wali murid gitu, bisa aja semuanya itu kita lakukan. Jadi bisa lebih ya. Dan bagaimana apa yang harus kita lakukan untuk mengembangkan sekolah ini semakin baik, semakin banyak yang peminatnya seperti itu ya. Jadi kita mau gimana 4 bulan itu penting, karena dengan 4 bulan itu kita bisa mengingatkan kepada guru-guru agar lebih lebih disiplin, terutama itu masalah disiplin gitu ya. Kayaknya apakah di sini terdapat ekstrakurikuler gitu? Oh jelas, kalau bagaimana ekstrakurikuler itu penting banget, terutama untuk masalah pembangunan mental gitu. Iya, pembangunan mental, pembangunan keterampilan itu kan adanya di ekstrakurikuler untuk mengembangkan keterampilan anak di ekstrakurikuler. Untuk pembangunan mental anak-anak ekstrakurikuler adanya, makanya perlu adakan, karena dengan begitu dengan adanya ekstrakurikuler anak-anak apa yang dia butuhkan dari ekstrakurikuler itu, apa yang dia inginkan, dia sukai. Nah ini kita sebagai pendidik di sini harus bisa menjembatani semuanya, harus bisa mengadakan. Makanya kita di sini ada sekitar 5 ekstrakurikuler, ada pramuka, ada marawis, ada komputer, ada kemudian BTQ, ada juga pianika itu iya. Jadi yang suka musik silakan di pianika, yang suka dengan petualang silakan di pramuka, yang suka dengan yang musik ya silakan ke marawis juga bisa. Yang musik sekarang lagi digandrungi ya enggak, nah itu marawis itu sekarang di mana-mana ada. Ini perlu kita adakan supaya anak jangan sampai ketinggalan. Nah ini jadi silakan anak memilih mana yang dia sukai untuk dia kembangkan dirinya itu di ekstrakurikuler. Yang paling banyak peminatnya itu apa? Untuk peminat paling banyak itu di pramuka. Karena pramuka itu kan tidak membutuhkan skill yang mumpuni, beda dengan marawis. Minimal ya kalau vokalis harus suaranya bagus. Gitu kalau marawis ya. Terus juga punya skill nabuh minimal, ada pengiring. Ya kalau dia nggak bisa nabuh, nggak bisa menguasai indahnya musik kan sulit ya begitu mah. Nah makanya dia harus punya skill juga sedikit, minimal dia dirasa seninya ada, karena ada orang yang nggak punya rasa seni, dia enggak, nah itu sulit untuk ikut marawis. Nah dia bisa ikut di tempat yang lainnya gitu. Nah itu makanya kalau peminat ya banyak di pramuka gitu. Karena yang nggak begitu banyak skill dan gitu, memang anak masih banyak yang senang dengan pramuka karena bentuknya petualangan gitu nantinya seperti itu ya. Apakah pernah kayak menangi lomba tingkat apa itu? Olimpiade. Kalau olimpiade kayaknya belum pernah. Ya karena memang di sini pertama murid juga nggak begitu banyak, di bawah 300.
kemudian juga memang istilahnya latar belakang dari orang tua juga, ekonominya ya menengah ke bawah gitu. Sedangkan yang begitu kan harus dipupuk dengan gizi yang bagus untuk kita ke sana, dan juga di rumahnya juga harus ya minimal semuanya lengkap gitu, ya enggak. Ya, artinya dalam mendukung pendidikan itu harus lengkap di rumahnya itu. Ya, membantu. Jadi ini belum sampai ke sana untuk masalah olimpiade. Ya, ya mudah-mudahan ya nanti di tahun-tahun berikutnya ya kita bisa mencapai ke sana. Ya pokoknya yang penting mah intinya di kelas kita sebagai kepala sekolah mendorong anak-anak untuk mencapai apa yang belum kita capai. Lalu kan ini lagi masa pandemi, COVID, lagi belajar di rumah. Bapak menyikapi orang tua yang berkomentar gitu. Iya. Karena itu kan kita pakai PJJ, pembelajaran jarak jauh. Ya namanya komentar atau memang istilahnya ya sebenarnya bukannya orang tua doang sih, kalau masalah ya kan komentarnya otomatis ya yang lebih kepada condongnya kepada keluh kesah kan, ya enggak gitu. Ya kalau masalah keluh kesah itu sebenarnya bukan dirasakan oleh orang tua doang. Nah, guru juga sama, berkeluh kesah yang terutamanya paketan ya jalan. Apalagi yang kagak punya handphone. Kapan dia beli paketannya doang kan nggak mungkin. Nah itu ya makanya itu terutama itulah pokoknya kendalanya untuk masalah daring ini kendalanya itu sangat besar. Ya cuma apa boleh buat kita semua apa yang dikatakan oleh pemerintah ya kita tutup aja. Yang nggak punya HP ya bisa aja kita berkunjung ke rumahnya ya nggak ya, atau misalnya dia misalnya menyetor hasil kerjanya ke sekolah, nah bisa gitu, ya kan artinya begitu nggak banyak orangnya, kecuali sekolah baru banyak kan, itu baru 1-2 orang kan yang ini nggak punya, ya bisa aja kita kasih kemudian dia misalnya menyetor hasilnya ke sekolah gitu, kan nyetor doang, ntar pulang lagi, gitu bawa lagi tugas lagi, ya nggak, nah gitu, ya pokoknya tadi intinya kita jangan mempersulit siswa. Kita tapi mempermudah siswa sehingga semuanya berjalan lancar, sehingga kalau kesah orang tua tidak bertambah-tambah. Kalau kita terlalu menekan betul, ya nanti semuanya menjadi ambiar kata kalau orang zaman sekarang ya enggak ya sama hancur. Berarti gurunya standby di sini ya Pak? Kalau untuk sekarang untuk istilahnya termen yang kedua ini istilahnya memang diharuskan standby di sekolah. Kalau untuk yang kemarin pada season yang pertama, nah itu standby-nya di rumah, namanya work from home WFH ya, itu jadi guru-guru mengajar dari rumah seperti itu. Tapi kalau sekarang guru mengajar dari sekolah, tapi siswanya di rumah seperti itu. Kalau sekarang untuk yang season yang kedua, dan ini kita doa aja semoga masalah ini pandemi corona cepat selesai, dia pergi, kita doa kita sedikit. Lagi kalau Senin itu diadakan upacara apa? Kalau untuk sekarang karena memang siswanya juga nggak ada, ya otomatis kita udah apa adanya aja kalau sekarang mah nggak dilaksanakan gitu. Ya ini 17-an juga kita nggak tahu bagaimana nanti ininya. Ya kalau saya mah kita sebagai di sini apa namanya kepala sekolah dan sebagai guru sebagai pelaksana kan kita pelaksana di sini termasuknya ya nanti bagaimana kata pemerintah kata wali kota dan koordinasi kita ikuti saja kalau skema. Jadi kalau ini masalah upacara memang ya kita ya udah ditiadakan dulu tapi untuk upacara 17 nanti kita nggak tahu ya itu saat kita laksanakan yang masa hari kemerdekaan kita nggak laksanakan ya dari kami terima kasih banyak atas minta waktu kita. Jadi juga tadi mau berbuat ini ya Pak ya. Iya, Bapak. Terima kasih tolong ya udah ganggu maaf. Sekian observasi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.